Ada transisi perubahan pemain di season kemarin, di pertengahan itu baru masuk 2, 1 ditambah 1 lagi habis itu. Nah, ini tentu akan menjadi fase transisi yang mungkin sudah cukup matang nih. Ini harusnya mereka bisa berbuat banyak. Mereka salah satu dari 1000 tim yang berhasil lolos dan kali ini harus berbuat banyak agar lolos ke Grand Final DBWIB. Dan ini dia map Alpine di mana sudah ada satu tim, Kimira Wowo dan kawan-kawan sudah turun berbagi di sana. Dia mengambil Bluefield, Fusion dan juga Ocean View, di mana salah satu pemain dari keluarga Cemara juga mengincar Ocean View. Ini akan menjadi duel antara Deer dan juga Banana Forger tentunya di daerah Ocean View. Iya, Ocean View ini bakal jadi pilihan untuk beberapa player ya, tapi jarang sebenarnya untuk tim yang secara langsung terjun ke sana. Tapi kalau kita melihat dengan ada 2 tim, seharusnya ini tidak memungkinkan juga. Maksudnya tidak lepas dari kemungkinan mereka bisa saling bergesekan, tapi ternyata MBR sudah mendapatkan poin eliminasi terhadap kawan-kawan dari First Rider Storm, yang nampaknya First Rider Storm memang bermain secara terpisah. Pak Bayat satu playernya dilempar untuk melakukan looting lebih jauh agar bisa mendapatkan resource lebih banyak, tapi justru malah mengalami kerugian di pagi hari. Iya, pertama memang pesawatnya nggak nyampe. Betul. Ya kan? Dan peluang ini juga oleh MBR untuk melakukan pressing, dan kita ada duel antara Crime Tim Bebas versus Onyx di daerah Blue Zone Dock. Tentunya ini akan menjadi daerah yang high loot. 2 eliminasi sudah berhasil didapatkan oleh tim bebas. Pemain-pemain dari Onyx tersisa berdua, dan kali ini mereka akan mencoba mencari pemain yang tersisa dari Onyx yang sudah melakukan split position. Ada di galangan kapal bagian belakang sana, ada yang berada di bagian depan yang sudah terbaca tentunya. Dan Reva yang menyadari adanya pertempuran daerah Blue Zone langsung datang saja sebagai utusan mulia dari tim Kagendra, berhasil melakukan reviving ternyata pemain dari Onyx, dan kali ini akan melakukan pressing ke arah pertahanan dari pemain Onyx yang ada di sini. Siapakah dia? Gareka, ternyata benar Gare langsung berhasil di knockdown oleh seorang Rin. Ini Rin baru 13 tahun. Serius Bapak? Iya. Wow, tapi udah kayak begitu ya lah di 2 player dari Onyx yang baru saja turun langsung disambut dengan hujan peluru. Puya berenang. Sedangkan kalau kita lihat dari Agnan di sana harus dipukul mundur lebih jauh lagi. Oskora akan melihat sisi kanan, udah mulai kelihatan juga di sana ada yang coba melarikan diri, namun tidak akan dibiarkan. Agnan harus jatuh di tangan seorang Crime juga pada akhirnya. 5 poin eliminasi berhasil dikumpulkan oleh tim bebas. Ini 5-5-nya warga Onyx semua nih, tapi ternyata Riva yang diberikan tugas untuk menculik berhasil melakukan tugasnya. Siapapun yang terlihat menuju ke area luar langsung dihajar sama seorang Riva. Pertemuan terjadi kembali antara First Rider dan juga MBR, tapi David dan juga Ikal harus terjatuh. Bahkan Y yang baru turun juga harus menghilang, menyisakan seorang Scooper. Coba untuk melihat ke sisi atas, namun masih belum mengenai sasaran dari target yang terlihat. Santai dulu, serangan dari 2 arah akan terjadi lah. Langsung masuk 1 jump shot sedikit gagal. First Rider Storm harus tumbang di posisi ke-12. What happened ya? Ini memang pesawatnya tadi memang tanggung ya. Pesawatnya tanggung, nggak nyampe di Snowfall. MBR yang tampaknya memang mengincar Snowfall atau memang pengen ke Garrison, tapi akhirnya memilih untuk melakukan push pressing ke arah pemain-pemain dari First Rider yang juga nggak nyampe gitu. Betul. Ujung-ujungnya ya merugikan juga sebenarnya untuk First Rider. Tapi buat kalian para survivor yang ada di rumah, yuk naikin lagi tombol like-nya, kita gaskan. Tadi kita udah memberikan target untuk play-ins 2000 like minimal, jangan kasih kendor. Dan ini tolong nih yang di kolom komentar ya, tetap positif, jangan komentar negatif, karena kasihan nih Miminnya ini kan berhati lembut ya. Perempuan berhati lembut nih Mimin Dunia Games yang megang channelnya gitu ya, yang komen-komen. Ini Mimin Pirang nih jangan dikatain kasar. Mimin siapa? Mimin Pirang namanya. Mimin Pirang. Namanya Mimin Pirang. Mimin Pirang tato kupu-kupu memang untuk di yang megang akun Dunia Games. Jadi tolong lah ya. Jangan disakiti. Jangan disakiti. Nanti kita spill ya. Kita spill IG-nya kalau perlu. Kalau memang kalian minta. Tapi kita melihat Puya kali ini bakal ketar-ketir juga. 1 jam usaha Cosplay terakhir. Coba untuk dihajar. Puya masih bergoyang-gayung. Sehingga pada akhirnya pun Onyx Olympus harus posisi ke-11. Gila, dibiarin duel nggak tuh? Dan kita lihat di sini duel yang tak henti-hentinya terjadi antara ini perbedaan yang sangat signifikan ya, pemain-pemain tim seperti aduh keluarga Cemara ini. Mereka kan tadi berhadapan dengan salah satu pemain dari JRC Deer ya, dan ketika berhasil di knockdown, dihidupin turun lagi ke situ, ke knockdown si Deernya,
dia di knockdown turun lagi ke situ. Jadi ini apa ya? Ini adalah fase yang menurut saya fase yang tidak boleh kalian samakan dengan ketika di fase penyisihan. Betul. Jadi mereka harus lebih ke arah respect. Tapi nggak apa-apa kalau sekedar mau mencoba ngetes ilmu nggak apa-apa. Tapi It's okay. ini harusnya jadi pembelajaran. Jadi itu kan merugikan sendiri. Artinya kalian sebenarnya sedang mengalami yang namanya fase di push. Nah, kalau kalian di push, kalau kalian tetap ngotot-ngototan, itu tidak akan positif hasilnya. Karena kalian kehilangan ritme permainan kalian akan berada pada posisi bimbang, defense kah atau escape. Nah, kalau kalian terus melakukan push yang sudah tahu hasilnya bakalan mati lagi, jadi itu sudah sangat tidak bijaksana. Mungkin ini bisa jadi pembelajaran tentunya untuk tim-tim yang berhasil lolos ke fase-fase penting seperti ini. Betul ya, nggak jauh berbeda seperti kalian ngejar seorang wanita nih. Untuk para lelaki jangan terlalu dikejar banget, nanti nggak dapet juga pada ujungnya. Karena yang mengejar seorang wanita bukan kalian saja, tapi banyak. Makanya santai aja kawan, dan kita akan melihat terlebih dahulu. Masih ada kawan-kawan dari NOD kali ini yang ternyata akan mengintai terlebih dahulu ke daerah yang sedang diduduki oleh Kagendra. Melihat satu info, ada yang baru turun. Siap, langsung bergerak juga dari sarang Kakai kali ini. Dengan cepat, teman-teman NOD akan melakukan rotasi. Tapi enggak, mereka bakal coba untuk bertengger terlebih dahulu di Arsenal. Sedangkan dari sarang Kakai akan menjaga sisi jembatan terlebih dahulu agar high ground juga bisa mereka tetap miliki. Dan benar aja, udah ada tembakan-tembakan yang masuk menuju Arsenal. Cukup merepotkan untuk mereka. Bahkan Riva dapetin ke arah sarang Ehan kali ini berhasil. Coba dibangkitkan terlebih dahulu berkat adanya keluar. Namun Kakai jangan meleng, jangan bimbang karena ada seorang Surya lewat sisi kanan yang berhasil menataki siapapun yang terlihat. Bahkan kalau kita lihat sudah terjatuh lagi satu player dari NOD. Namun Surya juga akan diberikan tembakan balasan, tidak mau tinggal diam. NOD siap untuk bertempur kali ini, di mana 4 anggota mereka juga masih bisa bertahan. Belum ada yang ter-end, jadi gak ada salahnya untuk melakukan kontes. Sedangkan Jars yang bermain di area jembatan akan coba untuk bertahan di posisinya agar tidak terlepas dari 2 orang yang juga bermain di area jembatan, supaya follow up di antara kedua player NOD ini agak jauh gitu kan. Makanya harus dipotong seperti itu Bapak. Ini missnya, harusnya mereka melakukan push ke arah pertahanan dari seorang Jars. Betul. Jars ini paling jauh posisinya dari pemain-pemain lain di Kagendra. Mereka sudah paham ada 2 di bawah yang jelas terlihat dengan nyata, satunya jauh di belakang jembatan sana. Kalau mereka sudah berhasil mematahkan satu, berarti Jars ini tidak bisa berbuat apa-apa atau berhasil di-eliminate. Otomatis yang harus mereka hadapi adalah tinggal 3 pemain dan kita tidak ada. Just akan berhadapan dengan salah satu pemain dari Kagendra. Duel jarak dekat akan terjadi. Sudah berhasil di knockdown saja. Apakah akan ada follow up, split push, atau langsung melakukan total war yang akan dilakukan oleh pemain-pemain NOD. Harus berhadapan dan berhasil menjatuhkan satu pemain kali ini. Tapi ada follow up yang dilakukan oleh salah satu pemain dari Kagendra. Surya sudah melepaskan tembakan, sudah melontarkan RGS ke arah pertahanan dari pemain-pemain NOD. Push balik coba dilakukan. Surya gagal kali ini melakukan lemparan granatnya. Coba duel jarak dekat berhadapan, cicil saja. Coverannya tidak terlalu bermakna, cuman sedikit hit point yang berhasil dikurangi. Dan Kagendra berhasil dieliminasi pada posisi ke-10. Kagendra, gua pikir posisinya udah cukup solid, nyatanya tidak. NOD yang justru sabar banget untuk mengeksekusi teman-teman dari Kagendra, dan hal tersebut dibuka langkah demi langkah mendekat dengan glue wall demi glue wall, dan Kagendra tidak mampu untuk mengcounter hal tersebut, sehingga orang terakhir dari Kagendra bahkan tidak bisa melarikan diri karena Surya pada akhirnya pun harus tertangkap. Di posisi ke-10 sudah mereka habis buya terbit Latusun, sedang tidak baik-baik saja nih Kagendra. Dan kali ini berlanjut Kagendra, maksud saya NOD bertemu dengan pemain-pemain keluarga Cemara dan juga pemain-pemain dari MBR. Sandwich posisi yang didapatkan oleh keluarga Cemara, oleh pemain MBR dan juga NOD. Di manakah mereka sekarang? Tapi kita berpindah dulu ke pertempuran yang mungkin saja terjadi. Tapi ini hanya mempertahankan posisinya masing-masing. Ada Bigetron dengan 2 poin eliminasi. Sudah terlihat pemain JRC berada di atas sana. Coba saling tes teritorial nih istilahnya nih. Betul. Ini testing territorial testing. Jadi mereka coba ngetes senjata mereka sejauh mana jangkauannya. Jadi kalau ada yang coba-coba muncul, ini
ini akan menjadi sudah melewati fase testing, dan kalau salah satu dari mereka melakukan push ke arah atau pressing ke arah salah satu tim yang berada di drop zone-nya, komponnya masing-masing, sebenarnya ini merugikan karena setiap pemain ada yang sudah ngelock tuh posisinya. Kayak ini di lock sama JRC, nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau mereka harus terusir keluar, sudah ditungguin juga oleh pemain-pemain dari Bigetron. Jadi ini sangat sulit untuk Eko tentunya. Ya karena sekarang Eko dalam keadaan yang memang sudah terjepit. Mungkin ada kemungkinan zona berada di tangan mereka, tapi kalau zonanya terpental di luar jangkauan mereka, jelas ini akan merugikan untuk Eko Esports, mengingat mereka juga harus keluar dan dihadapkan dengan dua tim yang sudah tahu akan posisi dari Eko Esports itu sendiri. Dan kita melihat dengan adanya tim bebas yang sudah mendapatkan 5 poin eliminasi, mereka juga coba untuk mengamankan kompon yang sedang terlihat, sedangkan MBR di sisi lain sedang bertempur dengan kawan-kawan dari MOP yang ternyata dari Kribomal pun harus menghilang. Bahkan kalau kita lihat dua player yang lain, ada seorang Koceng berada di area bawah, akan dihujani peluru oleh kawan-kawan dari MBR kali ini dan dipaksakan, tapi keluarga Camara tidak bisa keluar dan masuk menuju zona selanjutnya. Harus puas di posisi 9, namun semua tim akan nurunin tempo mereka, turunin ego mereka dan coba untuk bertahan selama mungkin, mengingat zona yang keempat juga masih belum muncul, jadi mereka tidak akan mengambil keputusan sebelum zonanya terbit nih Pak Wayat. Benar banget, dan kita lihat tadi apa yang dilakukan oleh MBR membuat Morph harus mengalami kerugian yang luar biasa karena di push dari arah atas, mereka harus sedikit keluar dari komponnya, dan ini mendapatkan posisi yang cukup enak buat Bigetron untuk memberikan damage balik ke arah posisi dari Morph. Ini membuat jadi kalau salah satunya melakukan pressing, ini benar-benar akan sangat merugikan satu sama lain. Jadi kita lihat saja apa yang dilakukan oleh Morph di sini, yang tersisa berdua tidak bisa berbuat banyak, hanya bisa menunggu momentum pecahnya pertempuran di kompon yang berbeda. Kita lihat potensinya saat ini, kemungkinan zona tetap di tengah, jadi Morph dan juga Bigetron masih diuntungkan. NOD sudah coba masuk dengan menggunakan kendaraan kali ini, tapi mendapatkan pressing habis-habisan dari pemain-pemain dari MBR dan pecah, sudah meledak gitu kendaraannya. Betul, langsung diledakkan begitu saja. 7 poin eliminasi kali ini dari MBR masih belum cukup. Mereka bertahan di kandang kuda terlebih dahulu, tapi mendengar suara vehicle yang masuk lewat sisi kanan, coba untuk dipegal dan berhasil. Di sana Justin juga harus terbegal bersamaan dengan seorang Diki yang harus menghilang juga, menyisakan 2 anggota dari NOD. MBR kali ini akan dapat posisi yang paling enak karena Hikron berada di tangan mereka, tapi pertempuran jarak dekat, coba untuk menggerebek dan langsung menghajar Tiger One Esports dan tidak dikasih nafas sama sekali. 5 poin eliminasi berhasil mereka kumpulkan, tapi Dimas masih coba melarikan diri dan keluar dari kompon yang memang sudah dimilikinya. Satu player terakhir dari Tiger One kali ini akan berusaha untuk bertahan bersembunyi, tapi di atas kepala dari seorang Dimas ada satu player dari Jersey yang baru saja dihidupkan, yang seharusnya akan memberikan info bahwa satu player yang tersisa melarikan diri ke rumah sisi kiri, dan mungkin pertempuran jarak dekat juga akan terjadi. Tim bebas coba untuk mendabrak arah Eko, tapi banget. Pertahanan Eko masih cukup solid. Bahkan kalau kita lihat duo semuanya menutupi jalan masuk. Hati-hati tembakan balasan bakal coba dibuka, bonfire juga bakal coba di pop up terlebih dahulu, dan ternyata ada serang Crime bersiap untuk masuk dengan RGSK. Eko langsung diledakkan kepalanya dan puas di posisi ke-8 Bapak Yat. Ya, itu dia, sayang banget tadi salah satu pemain seorang Shiro Tetsuya memutuskan untuk masuk ke dalam, padahal mereka punya source yang sangat banyak untuk hanya cukup dengan melakukan pressing dari luar. Jadi ini kerugian yang cukup besar ya didapatkan, dan kita lihat sini sudah perkara dari MBR yang tidak bisa berbuat banyak, harus segera masuk tadi. Sayang banget ketika agresi pertama mereka tahan ketika sudah berhasil menyiksa pemain-pemain dari Morph. Kali ini mereka tersisa 3 orang. Ada Wensi Falz dan juga Lord yang coba masuk mengitari posisi bertahan dari pemain Bigetron yang juga masih cukup kuat bertahan di daerah saat ini. Dan kita lihat Morph sudah juga harus kehilangan, NOD sudah harus tereliminasi pada posisi ke-7. MBR sudah dengan 10 poin kill sejauh ini. Morph harus puas pada posisi ke-6. 5 tim tersisa dan Bigetron benar-benar nyayur. Azril mendapatkan poin kill yang cukup banyak seharusnya. Kita coba lihat juga di mana ada satu pemain dari Tiger Wong yang tersisa. Coba diadu saja, sangat menyakitkan. Dimas terperangkap dan harus puas pada posisi ke-5. MBR berhasil bertahan di 4 besar dengan 10 poin kill, tapi harus dieliminasi
didominasi oleh pemain-pemain Bigetron. 5 poin kill berhasil didapatkan oleh Bigetron sejauh ini. Kembali 3 tim dengan materi pemain yang sangat bagus. Thanos sudah terjatuh lebih dulu, coba di reviving, sudah coba pop up glue wall. Sensei coba open path, dia berhasil bertahan di bawah jembatan. Ini akan sangat berbahaya kalau Sensei bisa melemparkan granatnya, karena akan ada pressing yang juga dilakukan oleh pemain-pemain tim bebas yang menyiksa pemain-pemain dari GRC. Kimira Wowo coba menyiksa sedikit, tapi tidak bisa berbuat banyak. Crime coba memanfaatkan pertempuran yang ada dan berhasil menjatuhkan satu pemain. Swap duel dengan Kimira Wowo berhasil dimenangkan dengan sangat epic. Tidak bisa berbuat banyak. 4 melawan 3. Dir pun berhasil dijatuhkan. Kali ini Crime datang menyiksa pemain-pemain dari Bigetron, mencoba melakukan pressing karena pemain-pemain dari GRC di sana. Betul, masih ada pertempuran yang akan terus berlanjut karena zona udah bergerak, mau tidak mau harus merangsek masuk. Teman-teman dari tim bebas akan membuka keluar mereka sedikit demi sedikit dan membuka jalan. Tapi JRC Ras ternyata harus terjatuh di garis terdepan. Bigetron sudah mengamankan posisi jembatan kali ini. Ras yang sudah bertahan dan keluar terlalu makan banyak waktu sehingga pada akhirnya JRC pun harus tumbang di posisi ketiga. Kali ini 4 lawan 3 akan terjadi. Tim bebas versus Bigetron Delta. Masih ada seorang Osphora coba mengeker. Rain harus terjatuh. Ternyata dia tidak bisa bertahan. Osphora hanya memiliki 2 gol tersisa. Coba di positioning, namun dirinya pun sakit. Sangat termakan sakit dan soda. Bahkan Krem tidak bisa berkata banyak. Bigetron Delta berhasil mendapatkan ya. Luar biasa progres dari Bigetron ya. Dari sempat bermain dengan tertatih tadi sempat di mid game ketika harus mendapatkan pressing dari pemain-pemain MBR. Betul. Tapi mereka berhasil melakukan defense dengan sangat baik dan akhirnya mendapatkan buya. Follow up dari match-match sebelumnya, akhirnya mereka berada di titik ini karena mereka bermain dengan, sekali lagi salah satu faktornya adalah ada beberapa tim yang memang sangat-sangat mengganggu drop zone mereka maupun ala rotasi mereka sudah berhasil lolos lebih awal. Nah, ini yang membuat tim Bigetron akan sangat maksimal dari fase early. Mereka akan looting dengan sangat maksimal, kemudian timing rotasinya tidak